Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kali ini Ai itu lagi beres rumah yang udah 1 bulan Ai tinggal. Nah, kenapa sih lama kali liburannya? Sebenarnya tuh liburannya karena anak sakit dan juga ada saudara yang meninggal. Nah, karena udah azan jadi beres-beresnya di skip dulu. Ai sholat dulu ya teman-teman, habis itu baru lanjut untuk beres-beres lagi. Karena tahu sendiri ya kalau rumah ditinggal dalam sebulan itu pasti berdebu kali. Harus segera dibersihkan karena kasihan anak-anaknya sambil main gitu ya, pasti menghirup debu kan gak bagus ya. Apalagi cuaca sekarang tuh banyak kali yang bikin anak-anak tuh sakit. Jangankan anak-anak, kita juga gampang sakit ya teman-teman. Nah, Ai lagi nyapu di ruangan TV ya teman-teman. Ini tuh ruangannya lumayan besar gitu, dan ini sangat berdebu. Di kaki aja sampai nempel-nempel debunya tuh sampai kaki jadi hitam ya. Bayangin aja 1 bulan ya teman-teman, tapi harus tetap semangat untuk bersih-bersihnya biar kita semua sehat. Nah, ini lanjut untuk ganti spray juga wajib ya teman-teman, apalagi udah tinggal lama pasti banyak kali debu-debu dan kotoran-kotoran yang nempel-nempel gitu. Ai kalau biasanya tuh dalam sebulan tuh ada 2 kali untuk ganti spray ya teman-teman. Sebenarnya sih ada yang 1 minggu ya, cuman gak tahu kenapa kayak Ai tuh kayak ribet aja kalau misalnya seminggu sekali. Jadi Ai itu biasanya sebulan tuh 2 kali alias 2 minggu sekali gitu ganti spray ya teman-teman. Jadi ginilah kalau misalnya jadi ibu ya teman-teman, kalau misalnya anak tidur kita tuh nggak bisa ikut tidur juga, tapi kita tuh kerjain semua urusan rumah dulu. Kalau memang nanti sempat tidur ya tidur, kalau enggak ya enggak. Biasanya kalau misalnya anak itu udah bangun, Ai itu nggak bisa ngerjain apa-apa karena anak Ai itu juga ngikut. Nanti dia juga pengen ambil sapu lah, dia juga kalau misalnya kita nyuci dia juga ikutan nyuci. Karena mengerjakan pekerjaan rumah yang paling tepat itu adalah saat anak lagi tidur ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya punya bayi, aduh pasti dia tuh pengen semuanya ikutan bersih-bersih juga. Tapi kan kalau misalnya dia ikutan bersih-bersih kan kasihan ya, ada debu-debunya gitu. Jadi tunggu anaknya lagi anteng aja gitu, jadi baru kita beres-beres. Kalau Ai sih gitu, karena Ai juga tipe orang yang gak bisa kerja sama anak karena apa ya, kayak merasa capeknya tuh 2 kali lipat gitu. Jadi lebih baik tunggu dulu mereka tidur baru Ai kerjain semuanya. Dulu sebelum Ai menikah itu jarang bersihin rumah karena semua yang kerjain itu adalah orang tua Ayah alias mama. Jadi mama Ai itu memang apa ya, orangnya tuh bersih kali gitu. Ai nggak serajin mama dan nggak sebersih mama sebenarnya, tapi mungkin karena kita lihat ya, kita sering lihat orang tua tuh kerjain gitu, jadi kita juga ngikut dan nggak nyaman kalau misalnya rumah nggak bersih gitu. Tapi baru sadar sekarang bahwa pekerjaan ibu tuh sangat berat ya. Kalau dulu tuh kayak merasa enteng aja gitu. Kalau misalnya lihat ibu rumah tangga yang kerja gitu. Padahal kalau misalnya udah kita kerjakan baru kita merasa paham gitu. Barulah kita paham kayak gimana posisi ibu rumah tangga. Karena sekarang pun Ai tuh udah ngerasain sendiri kayak gimana jadi ibu rumah tangga. Jadi tuh kayak emang wow,
luar biasa gitu, dan kerjaan memang gak ada habisnya. Apalagi kayak kita nih yang gak ada ART ya. Kalau dulu kan atau kalau misalnya kita tinggal sama orang tua kan itu dibantu sama orang tua. Tapi ini kan beda ya. Kita tuh udah tinggal sendiri tanpa ART pula, jaga anak, urus suami juga, masak sampai bersihin rumah juga semuanya sendirian kayak gitu. Apalagi suami kan kerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam juga. Banyak juga ya IRT ternyata yang stres karena tuh memang gak gak terbiasa dengan keadaan ini. Apalagi kan yang dulunya tuh kalau mau pergi kemana aja tinggal pergi, kalau misalnya mau jumpa teman itu gampang aja, banyak waktu, mau explore diri juga bisa kapan aja gitu ya kan. Tapi sekarang kan gak bisa ya, kita harus betul-betul atur waktu. Apalagi kalau misalnya punya anak kecil, ya gak bisa kita tinggalin, apalagi yang sangat lengket sama kita. Contohnya kayak Ai juga, anak Ai itu yang nomor 2 tuh sangat lengket, jadi gak bisa kita tinggal, harus kita bawa kecuali dia tidur baru bisa kita pergi. Tapi kan kalau misalnya tidur itu waktunya kita bersih-bersih ya teman-teman. Jadi memang waktu kita tuh emang udah gak seperti dulu lagi. Cuma gimana ya, karena kita juga harus menjaga kewarasan diri, jadi kita juga harus cari nih kayak gimana caranya biar tetap waras, biar kita tuh tetap happy. Jangan kita tuh nggak happy ya, karena kalau misalnya nggak happy kita bisa jadi marah-marah. Terus nanti marahnya tuh ke anak, kan jadi gak baik ya. Kalau Ai tuh cara mewaraskan diri ya kayak gini. Jadi Ai bikin konten kayak gitu, jadi sharing-sharing kayak gitu. Nanti di IG story juga Ai sering bikin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, biar kayak ada temennya gitu. Dan Ai juga punya sahabat kayak gitu ya. Jadi punya satu sahabat, jadi Ai sering tukar pikiran, Ai sering cerita. Pokoknya jangan merasa sendiri ya teman-teman. Nah, pekerjaan tadi Ai skip dulu karena anak udah bangun, jadi Ai mau beresin anak dulu ya teman-teman. Ini sepertinya dia juga mau tidur lagi ya. Nah, jadi karena anak udah tidur lagi tadi, karena cuma sebentar dia masih ngantuk, jadi tidur lagi, Ai lanjut lagi untuk beres-beres rumah. Nah, seperti cerita kita tadi ya, menjaga kewarasan itu sangat penting, apalagi IRT. Kita juga sama suami tuh harus saling melengkapi gitu ya, juga harus sering tukar pikiran. Komunikasi sama suami juga harus baik, karena kalau misalnya nggak baik kita tuh bisa stres juga ya teman-teman. Mungkin buat suami-suami di luar sana, dukung istrinya itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya untuk tumbuh kembang anak, karena kalau ibunya bahagia pasti anaknya juga bahagia. Tapi kayak gimana kalau misalnya ada suami yang cuek atau apa. Tapi memang kebanyakan suami itu cuek ya, bukan berarti gak sayang ya teman-teman. Mungkin mindset kita aja yang harus kita rubah, kayak gitu, cara berpikir kita aja yang harus kita rubah. Yang selama ini mungkin kita lihat para suami itu sangat cuek, gak pedulian, tapi mereka tuh peduli sebenarnya. Jadi gitu, kita tuh harus berpikir bahwa ya mereka tuh emang udah kayak gitu. Jadi kayak gimana cara kita untuk membangun keharmonisan dengan suami. Mungkin kita dulu yang ngajak untuk ngobrol kayak gitu, dan atau kita cari kegiatan lain. Kita kan bisa nulis, bisa atau bikin konten kayak Ai ini. Dan misal kita kalau misalnya memang mau me time, kita bisa jalan-jalan dulu, kita ajak suami dan anak-anak. Kalau enggak apa gitu yang bikin pokoknya menjaga kewarasan aja deh kayak gitu. Pokoknya kita tuh cari apa yang bikin kita tuh bahagia gitu. Pokoknya
ibu-ibu tuh harus bahagia ya teman-teman, karena kita juga nggak mau ya jadi stres cuma gara-gara jadi ibu rumah tangga. Karena balik lagi, jadi ibu rumah tangga itu kita tuh ingat aja pahalanya tuh sangat besar, sangat banyak ya teman-teman. Yang penting kita melakukannya tuh dengan ikhlas. Jadi diingat ya teman-teman, kalau misalnya mau bikin anak bahagia, jadi kita harus bahagia duluan. Jadi ibu itu adalah kayak gimana ya, pelita di dalam rumahnya, pelita bagi anak-anak dan suaminya teman-teman. Nah ini Ai lagi beres-beres dapur ya teman-teman, lagi Ai sapu nih sampai keluar-keluarnya juga. Nah lanjut Ai mau bersihin alat-alat kompor gitu ya, kuali gitu ya, karena emang udah berantakan kali, udah sangat-sangat berdebu, jadi harus disikat semuanya. Oke, jadi sekian aja video dari Ai, ini sebagai penutupnya. Terima kasih karena udah mendengar semua curhatan Ai juga ya, dan tetap menjaga kewarasan untuk kita semua. Happy ya ibu-ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.